Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Ibu akan bercerita tentang sebuah kisah seorang nenek dan kakek. Judulnya adalah Kesabaran Berbuah Manis karya Diri. Di sebuah desa yang aman dan damai, jauh dari pusat kota yang terdekat, sepasang suami istri yang sudah tua. Mereka hidup sederhana dengan menjual hasil panen kebun di tepi jalan desa. Pada suatu hari, datang dua orang pemuda dari kota dengan menggunakan mobil. Mereka bermaksud melakukan penelitian di desa. Kebetulan, mereka berpapasan dengan kakek tua simpang di tepi jalan. Kakek tersebut bertanya kepada pemuda yang terlihat kebingungan. Dari hasil percakapan itu, kakek mengetahui apa yang anak muda itu cari. Akhirnya, kakek itu mengemasi jualannya yang memang dari tadi pagi belum ada terjual satu. Dalam hati kakek berkata, kalau aku tidak pulang membawa uang, bagaimana nanti istriku bisa membeli beras untuk kami makan? Tapi sudahlah, pasti istriku nanti akan mengerti. Langit berwarna jingga menandakan hari sudah sore. Dengan mengayuh sepeda tuanya, kakek menunjukkan arah ke desa tempat tinggal kakek. Sepanjang perjalanan, satu di antara pemuda tersebut berpikir, seandainya aku tidak bertemu dengan kakek ini, mungkin aku akan tersesat. Terima kasih Tuhan sudah menolongku melalui kakek ini. Di sebuah rumah yang sederhana berdindingkan batu yang sudah mulai pudar warnanya. Nenek sudah gelisah menunggu kakek pulang. Tidak berapa lama terdengar suara mobil berhenti di halaman rumah. Nenek terlihat dari lubang jendela yang memang sudah mulai rapuh. Oh, suamiku sudah pulang. Tapi siapa anak muda itu? Bergegas membuka pintu menyambut suaminya pulang. Dengan menyandarkan sepeda di bawah pohon mangga, kakek menurunkan karung yang berisi ubi di teras rumah. Dia pun mempersilahkan dua pemuda itu masuk ke dalam rumah untuk istirahat sejenak. Masuklah nak sebentar ke rumah saya mau sholat dulu. Setelah itu, saya akan mengantarkan kalian ke rumah kepala dusun, kata kakek dengan lembut. Tanpa menunggu perintah selanjutnya, dua pemuda itu pun masuk ke dalam rumah dan duduk di kursi ban yang sudah kusam tapi masih terawat baik. Tidak beberapa lama, nenek datang dengan membawa teko yang berisi air putih serta ubi goreng yang masih hangat dan mempersilahkan tamunya untuk mencicipi. Sambil duduk, dua pemuda itu mengamati sekeliling rumah kakek dan mencoba menyimpulkan keadaan yang dialami dua orang yang sudah berusia senja itu. Tidak berapa lama, kakek keluar dari dalam kamar dan mengajak dua pemuda itu menuju rumah kepala dusun. Dengan kondisi jalanan yang gelap, dua pemuda itu berinisiatif untuk mengajak kakek ke dalam mobil. Tidak sampai 10 menit, mereka bertiga sudah sampai di rumah kepala dusun. Setelah dua pemuda itu menyampaikan niatnya untuk melakukan penelitian tentang penghasilan petani kari di desa, mereka kemudian pamit kembali pulang ke kota. Sebelum pulang, pemuda tersebut mengantarkan kakek ke rumahnya terlebih dahulu. Keesokan harinya, dua pemuda itu datang kembali ke rumah kakek dengan membawa bahan-bahan dasar bangunan. Dengan rasa heran dan penuh tanda tanya, kakek bertanya kepada pemuda itu apa maksud dari kedatangan mereka membawa bahan-bahan dasar bangunan ini. Dengan tersenyum, pemuda tersebut menjelaskan bahwa bahan bangunan tersebut untuk membantu perbaikan rumah kakek. Sujud syukur tak terhingga dapat dipanjatkan kakek kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ternyata, kesabaran yang dilakukan kakek selama ini berbuah manis. Akhirnya, kakek dan nenek dapat menghabiskan hidup berdua dengan menempati rumah yang layak huni. Nah, dari cerita yang tadi Ibu sampaikan, apa hikmah yang dapat kalian ambil? Satu, bersyukur. Berbuat baik. Sabar. Membantu tanpa mengharapkan imbalan dari orang lain. Jangan lupa selalu berdoa. Itu hikmah yang dapat kita ambil dari cerita yang tadi sudah Ibu ajarkan. Oke. Dan akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.